bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih, perjalanan dimanapun dan kemanapun akan mengajari kita untuk belajar tentang kehidupan. Maka kalau kita ingin semakin banyak belajar tentang kehidupan, baiknya kita memperbanyak untuk jalan-jalan. Setidaknya ada beberapa poin permenungan yang coba saya tawarkan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa perjalanan itu mengajarkan kita untuk berani meninggalkan zona aman dan juga zona nyaman pribadi kita. Yang kedua, dari perjalanan kita bisa belajar karakter pribadi atau karakter dari rekan perjalanan kita. Yang ketiga, orang akan sampai pada tujuan yang sama, tetapi cara memaknai terhadap peristiwa, sesuatu atau peristiwa yang dilihat dan dijumpai serta dialami tentu juga akan berbeda satu dengan yang lain. Maka jika kita ingin tahu karakter rekan kita juga bisa mengajak mereka jalan-jalan untuk beberapa hari, tetapi bukan maksud untuk menilai mereka, tetapi kita bisa belajar sesuatu terlebih juga untuk diri kita sendiri. Dari bacaan yang pertama, Abram dipanggil oleh Tuhan di negeri Haran untuk meninggalkan negerinya sendiri, bahkan dia juga harus meninggalkan sanak saudara, orang-orang tercinta, rumah bapaknya, untuk pergi ke tanah yang akan ditunjukkan kepadanya. Semua berkat akan disediakan oleh Allah, tetapi tujuan yang benar-benar pasti tidak terlalu diketahui. Tetapi di sini Abram punya keberanian yang lebih ketika ia dipanggil untuk menanggapi panggilan Tuhan. Dan yang menarik adalah di usia 75 tahun, dia juga penuh dengan usaha untuk bisa belajar, memaknai peristiwa perjalanan, dan pastinya dia juga akan belajar tentang karakter siapa Allah yang mengutusnya, siapa orang-orang yang ada di sekitar yang menyertai perjalanannya. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, disinilah pemaknaan terhadap peristiwa perjalanan itu juga membantu kita semua untuk belajar memaknai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Injil hari ini juga membantu kita untuk merenungkan kembali perjalanan kebersamaan kita sebagai komunitas maupun juga kebersamaan kita sebagai orang yang beriman yang sama-sama juga menanggapi panggilan Tuhan. Kita bisa belajar dari komunitas kecil kita, terutama sikap kerendahan hati untuk tidak saling menghakimi, karena kita juga pada gilirannya kerap melakukan kesalahan maupun juga kelemahan. Ini menjadi tantangan maupun juga ajakan komitmen yang sangat serius, di mana Yesus sendiri memberikan rekomendasi dasar bagi kita. Pertama-tama, sikap untuk tidak menghakimi, yakni menghilangkan prasangka buruk yang dapat menghalangi kita untuk melihat setiap kebaikan yang hadir di tengah kebersamaan kita,
terlebih juga yang bisa mendukung gerak kita bersama dalam menanggapi panggilan Tuhan untuk perjalanan yang lebih jauh lagi, terutama untuk sampai pada kehendak Tuhan yang memanggil kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.